Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Feni Rika Pasaribu dengan NIM 11S24026. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 9 mata kuliah algoritma struktur data dengan topik Basic and Advanced Sort. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan algoritma sorting dasar dan lanjutan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada praktikum ini terdapat tiga algoritma basic sort, yaitu ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort, serta dua algoritma advanced sort, yaitu merge sort dan quick sort, ditambah nanti dengan dua tantangan praktikum. Oke, baik. Algoritma yang pertama yang diimplementasikan adalah bubble sort, di mana di sini ini bubble sort, di mana bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan secara berulang dari kiri ke kanan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Elemen terbesar akan secara bertahap bergerak ke posisi paling akhir, seperti gelembung yang naik ke permukaan. Itulah mengapa algoritma ini disebut bubble sort. Pada setiap pas, elemen terbesar yang belum terurut akan berpindah ke posisi finalnya. Oke, kita akan coba menjalankannya, Pak. Kita ulang. Hmm. MVN client package. Dilanjut nanti dengan jarnya. Nah, ini untuk bubble sortnya di mana di sini before sorting itu 35142. Dibutuhkan 4 pas untuk menghasilkan urutan terurut, yaitu 1 2 3 4 5. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O kali N kuadrat pada average dan worst case, serta ON pada best case ketika data sudah terurut. Lanjut ke selection sort. Oke, di selection sort ini argumen kedua adalah selection sort. Selection sort bekerja dengan cara mencari elemen minimum dari sisa area yang belum terurut, kemudian menukarnya ke posisi terdepan dari bagian yang belum terurut. Proses ini diulang dari indeks 0 hingga akhir array sehingga secara bertahap seluruh elemen berpindah ke posisi yang benar. Dengan data awal 3 5 1 4 2, pada iterasi pertama elemen minimum yaitu 1 ditentukan di indeks 2 dan tukar dengan elemen di indeks 0 menghasilkan 1 5 4 2. Proses berlanjut hingga menghasilkan array 1 2 3 4 5. Dibanding bubble sort, selection sort melakukan lebih sedikit pertukaran namun jumlah perbandingannya sama sehingga kompleksitas waktunya tetap ON kuadrat di semua kasus. Oke, ini untuk selection sort. Bisa kita lihat before-nya dan after-nya. Lanjut untuk ke insertion sort, di mana insertion sort ini cara kerjanya mirip seperti menyusun kartu di tangan, di mana setiap elemen diambil satu persatu dari sisi kanan dan disisipkan ke posisi yang tepat pada bagian kiri yang belum yang sudah terurut. Perulangan dimulai dari indeks 1 karena indeks 0 dianggap sudah terurut. Setiap elemen dibandingkan dengan elemen-elemen di sebelah kirinya. Jika lebih kecil, maka elemen tersebut digeser ke kanan untuk memberi ruang dengan data 3 5 1 4 2. Ketika memproses elemen 1, elemen 5, dan 3 digeser ke kanan dan satu disisipkan di posisi paling kiri menghasilkan 1 3 5 4 2.
Proses ini berlanjut hingga menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Keunggulan insertion shot adalah memiliki best case O kali N ketika data sudah hampir terurut, sehingga paling efisien di antara ketiga basic shot untuk kondisi tersebut. Ini adalah hasil yang sudah dijalankan untuk insertion shot. Oke, lanjut untuk merge shot, di mana merge shot menggunakan pendekatan divide and conquer yang terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah divide, yaitu membagi array secara rekursif menjadi dua bagian yang sama. Lalu, ini untuk merge shot. Sehingga setiap bagian hanya berarti satu elemen yang sudah pasti terurut. Tahap kedua adalah conquer, yaitu menggabungkan kembali subarray tersebut secara berturut menggunakan metode merge. Metode merge bekerja dengan membandingkan elemen dari dua array tersebut satu per satu dan mengambil elemen terkecil terlebih dahulu hingga kedua array habis. Dengan ini adalah hasil yang sudah dijalankannya untuk merge shot, di mana dengan data 35142 proses pembagian menghasilkan subarray 35142 kemudian digabungkan bertahap hingga menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Marquesas menjamin kompleksitas waktu O n log n di semua kasus, namun membutuhkan memori tambahan O n karena menghasilkan array baru sebagai hasil penggabungan. Lanjut untuk quickshot. Quickshot itu terdiri dari dua pembagian data. Yaitu metode pivot dan metode getshot. Metode pivot bertugas untuk memilih satu elemen sebagai pivot, kemudian mempartisi array sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sisi kiri dan yang lebih besar di sisi kanan. Lalu mengembalikan posisi ke final pivot. Sebagai contoh dengan data 4, 6, 1, 7, 3, 2, 5 dan pivot di indeks 0 yaitu nilai 4. Setelah proses pivot selesai, 1, 3 dan 2 berpindah ke sisi kiri menghasilkan proses final di pivot indeks 3. Selanjutnya, metode quickshot memanggil pivot secara rekursif pada subarray kiri dan kanan hingga seluruh array terurut. Berbeda dengan merge shot, quickshot itu bersifat in place sehingga lebih hemat memori dengan kompleksitas ruang O log n. Kompleksitas waktu rata-ratanya adalah O n log n, namun pada worst case bisa mencapai O n kuadrat. Ini untuk quickshotnya. Ini Pak. Dan ini untuk pivotnya. Untuk masuk ke bagian tantangannya itu, pada bagian tantangan praktikum terdapat tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan pertama adalah mengimplementasikan bubble set pada struktur data link list. Proses kerjanya sama dengan bubble set biasa, yaitu membandingkan dua elemen berdekatan dan menentukan jika salah urutan. Namun yang membedakan adalah data pada link list elemen tidak diakses langsung melalui indeks, melainkan harus menelusuri node satu persatu dari head menggunakan pointer next. Dengan data 5, 3, 8, 1, 4, hasil pengurusan menghasilkan 1, 3, 4, 5, 8. Ini before sorting, after sorting. Yang kedua adalah bubble sorting yang mengurutkan data sisa berdasarkan tiga kriteria secara bertingkat menggunakan instruksi short dengan komparator khusus. Urutan prioritasnya adalah pertama, skor secara descending. Kedua, jika skor sama maka nama sama secara ascending. Dan ketiga, jika nama juga sama maka name secara ascending. Hasil ini terbukti data terurut dengan sesuai ketiga kriteria tersebut. Kita coba untuk double sorting 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelum diurutkan 2, 3, 4 satu lagi. Sebagai kesimpulan dari praktikum ini, dapat dipahami bahwa setiap algoritma sorting memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Basic sort seperti bubble sort, selection sort, dan insertion sort cocok untuk digunakan untuk data berukuran kecil karena implementasinya sederhana dan tidak membutuhkan memori tambahan.
meskipun kompleksitas waktunya O(n kuadrat. Sedangkan advanced short seperti pergi short dan quick short dengan kompleksitas O(n log n jauh lebih efisien untuk data berukuran besar. Marqueshot unggul dalam konsolidasi performa namun membutuhkan memori tambahan. Sementara Quickshot lebih hemat memori namun performanya bergantung pada pemilihan pivot. Pemahaman tentang karakteristik setiap algoritma ini sangat penting agar dapat memilih algoritma yang paling tepat sesuai kebutuhan. Demikian presentasi saya mengenai basic and efficient shot. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar.